Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan HP Oppo A3s dengan keluhannya yaitu seperti biasa teman-teman. Untuk HP penyakit sekarang itu kalau kita hidupin seperti ini, dia itu akan melakukan restart ya, seperti itu, kemudian mati lagi. Tapi waktu kita colok sama charger seperti ini, baterainya itu 99% teman-teman. Oke, sambil dicas kita hidupkan ya, kita coba. Oke, kita tunggu apakah akan mati. Oke, di sini sudah sampai logo Oppo ya. Nah, di sini udah ada tanda pergerakan. Oke, di sini bisa masuk sampai ke halaman ini teman-teman. Nah, ini malahan kayak habis di reset ya. Bisa jadi itu yang punya itu ngira bahwa itu yaitu penyakit softwarenya teman-teman. Jadi dia lakukan reset melalui tombol volume bawah, kemudian web data. Alhasil datanya hilang dan tetap sama ya, kayak gini terus teman-teman. Padahal ini cukup ganti fuse baterainya saja itu sudah jadi. Jadi kita harus pahami ya teman-teman, antara software, hardware, dan antara software on off dan fuse baterai teman-teman itu hampir sama sih ya. Langkah pertama kita coba on off. Kalau on off-nya seperti ini kita pencet, nah di sini itu nyala. Dan kalau kita tidak pencet itu HP-nya nggak nyala, berarti on off itu normal ya teman-teman, seperti itu. Dan juga kalau misalkan dari software itu biasanya itu nggak bisa sampai menu teman-teman ya. Jadi kita langsung hajar ke bagian fuse baterainya ya. Nih seperti ini. Kita bongkar ya teman-teman. Kemudian, nah setelah terbongkar seperti ini, kita lihat dulu fisik baterainya terlebih dahulu ya. Di sini baterainya lumayan bagus masih. Ini sudah nggak ada, ini malahan nggak ada apa, nggak ada penutupnya ya teman-teman. Ini bahaya, nanti takutnya ada konsletan. Kemudian kita buka bautnya teman-teman, kita lepas ya. Kita buka semuanya aja biar aman ya teman-teman. Ya, setelah terlepas, kemudian kita buka, kita angkat dari sini, kemudian kita copot soket baterainya teman-teman. Nah, soket baterai kita lepas dan kemudian kita seperti masukkan lagi, kita tunggu nyala nggak nyala ya teman-teman. Jadi itu bukan penyakit dari on off itu normal ya, kecuali kalau kita colok baterai seperti ini kemudian kita masukkan, kemudian dia tanpa kita menekan tombol power ini, ponsel itu akan nyala sendiri. Itu berarti dari on off ya, langsung saja kita sikat on off nya seperti itu. Nah di sini itu keluhannya itu masuk menu udah baterai penuh tapi cabut charger itu mati teman-teman, seperti itu. Langsung saja kita congkel baterainya ya. Ini udah nggak ada plastiknya, jadi agak keras nih teman-teman.
kita pakai ini ya, bantuan. Kemudian kita copot, itu kita lempengkan lagi, luruskan ya, kan lempeng ya. Kemudian kita buka dari sebelah sini teman-teman. Nah, yang perlu kita ganti itu adalah bagian komponen ini ya. Biasanya ada tulisan LK, juga biasanya ada yang polos, ada yang gede banget, ada yang huruf Q juga ada. Ini ya komponen ini. Langsung saja kita copot dan kita akan jumper menggunakan T0 teman-teman. Nah, ini udah lepas, kemudian kita jumper ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini udah menyambung ya, antara sebelah sama sebelah itu udah disambung sama T0 seperti ini. Kemudian kita solasi ya biar aman, kita solasi. Takutnya nanti konslet teman-teman ya. Ini siapa lagi yang terakhir masangnya? Aduh, bentar. Kita penting aduh, gimana sih ini guntingnya, di mana ya? Oke, kita potong aja ya teman-teman, kita potong. Nah, itu kita seperti ini. Dan kita tutup. Ini aman teman-teman. Takutnya di sini kan tadi ada negatif positif ya, takutnya nempel ke bagian situ nanti bahaya teman-teman. Kemudian kita tutup lagi, kita pasang. Kita pasang penutup ini. Kita baut semuanya lagi ya. Setelah terpasang semua, kemudian kita pasang backdoornya. Oke, kita pasang slot SIM. Kemudian kita hidupkan teman-teman, apa masih posisinya seperti tadi apa enggak ya? Kita coba. Bismillah. Oh, saya jamin udah 100% itu pasti berhasil teman-teman. Nih ya, jangan diragukan lagi, cukup jumper aja. Bagian ini kita copot, kemudian kita jumper ya, kita gabungkan menggunakan T0 juga bisa, menggunakan kabel jumper juga bisa teman-teman, tapi harus 3 kali lipat ya, itu ya 3 kali palikan. Nah seperti
seperti itu. Ini habis di reset teman-teman. Yang punya perkiraannya ini pasti software nih kayak gitu, langsung di reset. Oke, untuk langsung ke FRP ini itu cukup mudah ya. Kita tinggal lakukan seperti ini. Buat yang nyangkut di akun Google itu cukup mudah. Kita lakukan bintang pagar 813 pagar, kemudian kita panggil teman-teman. Nah, di sini ada tulisan dia. Kita lihat, kita klik ya. Alhasil akan masuk ke menu tanpa melewati akun Google seperti itu ya. Buat kalian yang kebingungan buat FRP Oppo A3s itu cukup mudah. Oppo A3s, A5s, A31, A5 2020 kayaknya masih bisa menggunakan bintang pagar 813 pagar untuk melewati FRP ya. Buat yang kalian yang habis di reset kemudian lupa kata sandi dan lupa email seperti itu teman-teman, dan akhirnya nyantol di akun Google yang nggak bisa nyampe menu, itu solusinya cukup mudah. Kalian tinggal ketik bintang pagar 813 pagar, selesai. Oke, terima kasih, semoga tutorial ini bermanfaat. Bantu like, komen, dan subscribe nya teman-teman.